waktu tadi dulu Pak. Nah, saya selaku CGP di SMA 3 angkatan 9 dan angkatan 8 akan mewawancarai Bapak terkait masalah dilema etika Pak. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Senang Asma. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan kepada Bapak terkait dengan etika ini. Kalau boleh tahu Pak, mungkin barangkali Bapak bisa dulu perkenalkan namanya siapa, kemudian sekolah di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli, yang diberi amanah sebagai penanggung jawab atau kepala UPT SMA Negeri 3 Bulukumba. Jadi seperti ini Pak, saya hanya ingin bertanya, adakah kasus-kasus terkait dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak alami? Terkait dengan dilema etika, ya saya kira lumrah terjadi di sekolah-sekolah, dan juga itu biasa terjadi di sekolah kita ini, khususnya di SMA Negeri 3 Bulukumba. Jadi tentang dilema etika ini, saya sebagai penanggung jawab tentunya akan mengambil suatu keputusan. Saya awali dengan mengidentifikasi kasus itu. Saya banyak-banyak berkomunikasi secara langsung face to face antara guru-guru yang ada di SMA Negeri 3 Bulukumba. Ini sangat membantu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan etika moral tadi. Kira-kira Pak, adakah contoh di sekolah ini kasus yang pernah dialami? Baik, terkait dengan contoh-contoh kasus, tentunya saya yang keberadaan di sini berkata mungkin kurang lebih 6 bulan. Tentunya sudah ada kasus terkait dengan dilema etika itu. Tentunya waktu rapat penentuan kelulusan bagi kelas 12 tahun ajaran 2022-2023. Tentunya di situ saya mungkin diharapkan membuat suatu keputusan tentang bagaimana anak-anak itu lulus atau tidak lulus. Tentunya saya lakukan itu berdasarkan dengan aturan-aturan yang diberikan kepada kami, aturan-aturan dari atas terkait dengan penentuan lulusan. Jadi misalnya ada beberapa kriteria-kriteria yang harus kita pahami atau kita lakukan itu dalam hal penentuan kelulusan. Nah, di sini biasa ada dilema tertentu karena biasa ada beberapa siswa yang sebenarnya artinya menurut pandangan Bapak Ibu guru misalnya ada beberapa hal yang merupakan tidak maksimal dalam hal kehadiran, dalam hal misalnya nilai-nilai yang mereka dapat. Olehnya itu dalam pengambilan keputusan itu saya itu artinya selalu bermusyawarah. Dari hasil musyawarah itulah dengan Bapak Ibu Dewan Guru, itulah yang saya ambil pedoman untuk dalam hal penentuan kelulusan. Iya. Berarti dalam hal penyelesaian masalah ini termasuk langkah-langkahnya tadi itu Pak ya, seperti itu kita
musyawarah dengan guru-guru untuk menentukan hasilnya ini. Adakah hal-hal yang lain Pak yang pernah dialami selama ini terkait masalah MIT ini? Dengan terkait dengan penentuan lulusan juga. Jadi kadang kita juga mendapat dilema di mana ada dua kepentingan yang sama, tapi kalau saya dalam memilih dua kepentingan tersebut, tentunya saya pilih yang terbaik, artinya ya bisa menyebabkan sekolah kita ini akan lebih baik di masa yang datang. Ya tentunya yang bisa mengangkat nama sekolah dan bisa artinya bagaimana sekolah kita ini mempunyai prestasi yang lebih baik ke depan. Oh, ya seperti itu tadi. Kalau misalkan Pak kita dalam menyelesaikan masalah, apakah langsung memang selesai pada saat rapat atau ada jenjang waktunya? Kalau saya itu lebih awal, lebih dini mengidentifikasi yang seperti itu. Jadi misalnya sebulan sebelum rapat, tentunya saya mengharapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk menyiapkan bukti-bukti, ya, baik dari kehadiran siswa, baik daripada nilai-nilai, dan termasuk guru BK. Tentunya lebih awal saya informasikan untuk mengidentifikasi siswa atau peserta didik yang pernah mengalami misalnya masalah, apakah sudah dipanggil orang tuanya atau belum, ataukah ada hal-hal tertentu yang sudah dibicarakan secara bersama. Tentunya hasil dari identifikasi ini itulah yang dibawa ke dalam sebuah rapat, dan kalau dalam rapat itu memang harus ada keputusan, maka saya tidak menunda lagi waktu untuk mengambil keputusan, karena itu bisa menyebabkan hasil rapat itu ngambang. Jadi tentunya saya mengambil keputusan tepat pada hari untuk rapat tersebut. Iya, begitu Pak ya. Terakhir mungkin barangkali Pak yang saya tanyakan, dari pengalaman kita menangani kasus terkait dilema etika ini, mungkin ada pembelajaran dari kejadian-kejadian ini Pak. Baik, jadi terkait dengan pembelajaran, tentu banyak sekali pelajaran yang berharga yang saya dapat dengan adanya dilema-dilema tersebut. Mengapa? Karena saya semakin dewasa dan bisa mempunyai wawasan yang luas tentang bagaimana mengelola sekolah dengan baik, yang menyebabkan sekolah itu menjadi sekolah yang bisa mengadakan pelayanan secara maksimal dan bisa menghasilkan generasi terbaik untuk khususnya umumnya generasi terbaik untuk bangsa dan generasi terbaik untuk khususnya di Kecamatan Bahari dan khususnya lagi di SMA Negeri 3 Bulukumba. Iya, terima kasih Pak atas waktunya ini, karena mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa dijawab semua. Saya selaku CGP yang ke-8 mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga. Jadi saya juga terima kasih banyak adanya beberapa kegiatan CGP ini yang saya juga sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan seperti ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu tak sebentar. Kebetulan saya atas nama Senam Hasmar, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 ini, kebetulan diberikan tugas mewawancarai
beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yakni dilema etika atau pembujukan moral. Untuk itu saya minta waktunya Ibu untuk diwawancarai pada hari ini. Oh ya, alhamdulillah deh ya, karena saya merasa istimewa sekali mendapat kesempatan wawancara dengan salah seorang CGP Angkatan 8 tahun 2023. Apalagi wawancara ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Suatu kesyukuran bagi saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ini. Kalau boleh tahu Ibu, bisa diperkenalkan nama dan asal sekolahnya dari mana? Baik, Pak Senal, nama saya Hasriani SPD, asal sekolah saya Kepala Satuan Pendidikan dari Satap 7 SMPN Satap 7 Bulukumba. Oh iya Bu, Satap 7 Bulukumba ya Bu, Satap 7. Baik, mungkin barangkali kita mulai Bu ya. Iya, silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, kalau masalah mengidentifikasi kasus dilema etika dan atau bujukan moral itu, saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan terlebih dahulu harus mengidentifikasi yang mana sebenarnya yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, setelah kami identifikasi ke antara dilema etika dengan bujukan moral ini, kita melihat nilai-nilai yang ada di dalamnya. Setelah itu kita menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian kita ambil tindakan sebentar untuk pengambilan keputusan antara dilema etika atau bujukan moral. Oh, seperti itu Ibu ya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Baik, kalau pertanyaannya seperti ini, istilahnya mengambil keputusan di mana di sekolah kami ini ada dua tantangannya, ada dua kebajikannya. Nah, di sini kita harus pilih yang mana yang sebenarnya yang harus kita putuskan. Apakah yang satu atau yang satunya, padahal kedua-duanya adalah benar. Nah, ini menarik sekali adik ya. Terus yang kami lakukan ini kita lihat dulu sejauh mana situasi atau nilai-nilai pada kedua dilema tersebut atau kedua situasi yang tantangan tersebut. Nah, setelah kita lihat, kita terus lihat lagi siapa sih yang terlibat di dalamnya. Kemudian setelah kita tahu siapa yang terlibat, kita kumpulkan fakta-fakta. Nah, dari fakta-fakta yang ada ini atau data-data yang kita kumpulkan, barulah kita membuat tindakan atau evaluasi yang akan dilakukan bahwa ini yang harus diputuskan. Seperti itu. Jadi ada pelibatan semua Ibu ya? Iya, betul sekali. Kira-kira Ibu langkah-langkah atau prosedur apa ya, seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menangani masalah yang seperti itu? Iya, baik, langkah-langkah yang saya lakukan dalam menangani prosedur seperti itu selama ini itu tadi. Yang pertama, tetap saya identifikasi awal apa nilai-nilai atau apa kasus apa yang ada dalam dilema tersebut, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Nah, kita kan tahu bahwa antara dilema etika dengan bujukan moral itu berbeda sebenarnya ya. Iya. Kalau dilema etika itu kan seseorang harus memilih antara dua pilihan. Nah, di mana kedua pilihannya ini secara moral benar, tetapi sebenarnya bertentangan. Ini untuk dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral itu situasinya terjadi ketika kita harus membuat keputusan antara benar atau salah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi selama ini hal-hal apa saja yang
Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang mungkin kasus dilema etika yang pernah dialami sama Ibu? Ya, hal-hal yang paling efektif menurut saya dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah kami, kita harus lihat langkah awalnya itu seperti apa. Nah, adapun langkah awal seperti yang saya katakan dari pertama, bahwa yang pertama kita harus lihat adalah identifikasi awal dari masalah ini. Nilai apa sih yang terkandung dalam dilema yang terjadi. Nah, setelah kita lihat nilai apa yang terkandung, kemudian kita lihat siapa yang terlibat. Nah, setelah kita lihat siapa yang terlibat, kita lihat data-datanya atau fakta-fakta yang ada, seperti ini dukungan dari dilema yang terjadi tersebut, seperti itu. Ini tadi ada hal-hal yang efektif yang Ibu lakukan. Tentu barangkali ada tantangannya selama dalam tantangan dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini. Baik, menarik sekali ya. Adapun selama ini tantangan yang kita dapatkan itu luar biasa kalau kita mengambil keputusan antara dilema etika atau bujukan moral. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena terkadang pada saat kita menentukan keputusan bahwa ini adalah dilema etika yang harus diambil atau keputusan bujukan moral. Nah, di sini terkadang ada miskonsepsi. Ya, terkadang ada bahwa sebenarnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah termasuk bujukan moral. Padahal sebenarnya ini sudah benar. Ini sudah benar. Namun dilihat lagi, ini sebenarnya salah. Harusnya seperti ini. Nah, kembali lagi, ini harus kita ambil secara dilema etika atau bagaimana? Nah, inilah tantangan kami selama ini yang kita dapatkan. Seperti itu. Seperti itu, Ibu ya. Iya. Kira-kira ada tidak jadwal atau penanganan tertentu ketika kita sudah mengalami kasus dilema etika ini, atau ada penanganannya bagaimana itu? Seperti itu. Iya, baik. Mengenai jadwal atau penanganan kasus antara dilema etika dengan bujukan moral ini, kami kira fleksibel. Kenapa saya mengatakan fleksibel? Karena tidak selamanya ada kasus seperti itu. Tergantung kapan ada kasus, kemudian kita tangani. Setelah itu ditindaki bahwa pengujiannya seperti ini, pengujian benar atau salahnya seperti ini. Nah, jadi kembali lagi tadi secara fleksibel, tergantung kapan keputusan harus diambil, karena tidak selamanya ada kasus ya, tidak selamanya ada kasus. Mungkin hal-hal tertentu muncul kasus. Nah, disitulah kita sebagai kepala satuan pendidikan harus memilih atau harus mengambil keputusan apakah dia dilema etika kasusnya atau kebujukan moral. Oh, seperti itu ya. Jadi waktunya fleksibel saja. Iya, karena memang tidak selamanya ini ada kasus. Iya. Jadi seperti itu. Dalam penyelesaian kasus kira-kira ini, Bu, kasus dilema etika atau pembujukan moral, ada tidak yang membantu Ibu dalam hal pengambilan keputusan ini? Iya, kalau dikatakan ada, sudah pasti kita harus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Siapapun yang ada di sekolah, misalnya anggaplah wakil kepala sekolah atau kurikulum kebetulan ada. Dan kalau memang saya sebagai satuan pendidikan tidak bisa mengatasi, kita lihat dulu kasus apa yang muncul. Kalau memang kasusnya kita akan melibatkan beberapa orang, maka kita ambil orang yang ada di sekitar kita, baik itu pengawas kah, wakil kepala sekolah kah, kurikulum, ataukah seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kita lihat tergantung kasusnya apa. Kalau kasusnya tidak terlalu berat untuk mengambil keputusannya, ataukah cuma untuk diberikan bahwa seperti inilah penanganannya, maka tidak melibatkan banyak orang. Seperti itu saya kira. Yang penting
yang berkasus ini ada itu. Iya, saya kira seperti itu. Jadi artinya yang dilibatkan ini adalah dari pihak-pihak dari sekolah ketika permasalahan itu berada di sekolah. Iya, kita lihat lihat apa kejadiannya, apa iya, kasusnya. betul. Ini terakhir ini Bu ya, Iya. terakhir saya pertanyakan dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang pernah dilalui selama ini dalam hal pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya, terima kasih ya. Baik, pertanyaannya sungguh menarik ya. Pertanyaan terakhir ini luar biasa. Yang mengatakan apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik ya, ataukah manfaat yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan selama ini yang dilakukan. Menurut saya luar biasa. Ini pertanyaan yang paling menantang bagi saya dan paling bagus. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena di ujung pertanyaan ternyata ada penekanan bahwa adakah pembelajaran? Ya sudah pasti adalah. Kenapa? Karena di sini kita semakin diasah sebagai kepala satuan pendidikan bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak langsung begitu saja. Harus kita melihat apa sih sebenarnya apa sih sebenarnya kasusnya, maksudnya identifikasi dulu itu tadi kasus. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu dilema etika atau bujukan moral, ternyata ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Tidak langsung kita bilang datang sini langsung iya oke, begitu, tidak. Pokoknya kita lihat dulu langkah-langkahnya. Nah, setelah kita melihat itu barulah kita ambil. Inilah pembelajaran yang menarik bagi saya. Kemudian juga dengan adanya pengambilan keputusan baik itu dilema etika atau bujukan moral, semakin mematangkan pemikiran kita dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu jawaban saya. Wah, sangat luar biasa ini Ibu, dari jawaban-jawaban Ibu. Bahkan terus terang mungkin barangkali yang Ibu pernah alami terkait kasus dilema etika atau pembujukan moral ini tentu memang akan menjadi pembelajaran kita. Apalagi semakin banyaknya yang kita hadapi, berarti semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan. Iya, betul Maka dari itu Ibu, saya berterima kasih banyak ini karena menyita waktu Ibu untuk wawancara terkait tugas-tugas saya ini di CGP Angkatan 8 ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya Ibu. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.